like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ramadan dengan nomor mahasiswa 2018-01311. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 4 hidrolik dan pneumatik, yaitu mekanisme hidrolik. Sistem hidrolik mempunyai peran sangat penting dalam operasi alat berat. Prinsip dasar hidrolik digunakan untuk sistem steering, sistem brake, sistem powertrain. Memahami prinsip dasar hidrolik, bisa menggunakan cairan untuk melakukan suatu kerja. Hukum Pascal harus dipahami untuk mempelajari mekanisme hidrolik. Fluida atau zat cair memiliki sifat mengikuti bentuk wadah seperti ini. Oke. Alasan menggunakan zat cair pada sistem hidrolik. Yang pertama, cairan mengikuti bentuk wadah, di mana cairan itu berada ruang atau volume yang ditempatkan oleh zat cair tadi dinamakan displacement. Yang kedua, zat cair tidak dapat dimampatkan. Yang ketiga, zat cair meneruskan tekanan ke semua arah. Zat cair akan mengikuti bentuk dari wadah. Zat cair mengalir ke segala arah melalui pompa, pipa-pipa, dan hose dalam berbagai ukuran dan bentuk. Yang keempat, dibandingkan dengan zat lain, sebagai contoh gas, jika ditekan gas mempunyai ruang yang lebih kecil dan displacement-nya menjadi berkurang. Itulah sebab zat cair sangat cocok digunakan dalam sistem hidrolik. Tangki hidrolik. Fungsi utama dari hidrolik oil tank adalah untuk menyimpan oli, tetapi oli tank juga mempunyai beberapa fungsi lain. Oli tank harus bisa menyerap panas dan memisahkan udara dari oli. Oli tank harus cukup kuat, punya kapasitas yang cukup, dan bisa memisahkan kotoran-kotoran. Hidrolik oli tank biasanya tertutup, tetapi tidak selalu. Ya, seperti ini gambar hidrolik tangki tank. Jenis tangki hidrolik. Dua macam hidrolik tank adalah pressure dan vented non-pressure. Yang pertama, pressure tank. Pressure tank itu tertutup sama sekali atmospheric pressure, tekanan udara luar. Tidak akan mempengaruhi pressure yang ada di dalam tangki, sebagaimana oli mengalir melalui sebuah sistem. Oli akan menyerap panas dan mengembang. Oli yang mengembang ini akan menekan udara yang ada di dalam tangki. Udara yang tertekan ini akan mendorong oli keluar dari tangki menuju ke sistem. Contoh gambarnya seperti ini. Yang kedua, vented tank. Tangki ini berbeda dengan pressure tank, di mana pada vented tank mempunyai breather, lubang pemampasan. Breather memungkinkan udara keluar masuk dengan bebas. Atmospheric pressure di atas oli menekan oli keluar dari tangki menuju ke sistem. Breather mempunyai screen yang mencegah kotoran masuk ke dalam tangki. Contoh gambarnya seperti ini. Selanjutnya, pompa hidrolik. Hidrolik pump mentransfer mechanical energy ke hidrolik energi. Ini adalah suatu alat yang mengambil energi dari satu sumber dan mentransfer energi tersebut menjadi bentuk hidrolik. Pompa penghisap oli dari tangki mendorong ke dalam sebuah hidrolik sistem yang disebut sebagai flow. Semua pompa menghasilkan oli flow dengan cara yang sama. Proses vakum akan terjadi pada pump inlet. Atmospheric pressure yang lebih tinggi akan mendorong oli melalui inlet dan masuk ke dalam pump inlet chamber. Gear-gear yang ada di dalam pompa akan membawa oil ke pump inlet chamber. Volume dari chamber akan mengecil saat chamber tersebut mendekati outlet. Hal ini akan memperkecil ukuran chamber dan mendorong oli keluar melalui outlet.
Ya, seperti ini. So, hidrolik motor mentransfer hidrolik energi menjadi mechanical energi. Hidrolik motor menggunakan oil flow yang sedang ditekan ke dalam hidrolik system oleh pompa dan mentransfernya menjadi rotary motion untuk menggerakkan peralatan yang lain seperti final drive, diferensial, transmisi, well, pump, pompa yang lain, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.